Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa dalam ibadah perdana kita bersama, yaitu ibadah malam Roh Kudus, di mana selama 10 hari ke depan kita akan sama-sama mulai berdoa dan berpuasa. Adapun kita berdoa dan berpuasa dimulai dari pukul 7 malam. Kita akan memulai puasa kita akan mulai doa kita tanpa kita mengabaikan tugas tanggung jawab kita dalam pekerjaan, usaha, rumah tangga, dan lain sebagainya. Jadi kita mulai start puasa mulai pukul 7 malam sampai esok harinya di pukul 6 sore. Di pukul 6 sore kita akan sama-sama berbuka puasa. Ada ruang 1 jam kurang lebih kita menikmati berkat Tuhan untuk berbuka puasa. Ketika pukul sudah menunjukkan pukul 7 malam 19.00 WIB, WIT ataupun WITA, maka puasa kita akan kita tutup kembali. Kita akan melanjutkan kembali puasa ini selama 10 hari ke depan. Adapun cara berpuasa kita, Bapak Ibu Saudara, kita berpuasa hanya diperbolehkan meminum air putih saja selama kita berpuasa selama 24 jam. Selepas kita berpuasa selama 24 jam, kita akan sama-sama menikmati berkat Tuhan dengan berbuka puasa dari pukul 18.00 atau jam 6 sore sampai pukul 7 malam 19.00. Jadi Bapak Ibu Saudara, selama 10 hari ke depan, ibadah malam Roh Kudus akan terus diadakan pukul 8.00 atau pukul 8 malam atau 20.00. Maaf ya, saya ralat ya. 8 malam atau 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, Tengah, dan juga WITA semuanya. Kita dimulai pukul 8 malam. Saya mengucapkan shalom bagi kita semua yang sudah mengikuti siaran live ini. Ini live perdana kita dalam ibadah malam Roh Kudus. Selama 10 hari kita akan beribadah bersama-sama. Dan sudilah saudara membagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, di grup-grup WhatsApp, di grup-grup lainnya. Karena kita akan sama-sama beribadah, kita akan berdoa dan berpuasa, kita akan mendengar firman Tuhan, kita juga akan memuji dan menyembah Tuhan lebih dalam lagi lewat rekan saya Pastor Michelle yang sebentar akan memimpin kita bersama-sama untuk masuk dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus akan bekerja bagi hidup saudara dan juga hidup saya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati, dan malam hari ini dari malam pertama sampai malam terakhir kita akan terus berdoa, dan biar Roh Kudus menyatakan kuasanya. Roh Kudus menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, membebaskan yang terikat, dan melepaskan yang terbelenggu. Mari kita akan memulai ibadah kita di malam hari ini. Sebelum itu saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama berdoa. Roh Kudus, inilah malam pertama dari rangkaian 10 hari kami beribadah di malam Roh Kudus. Berkati kami dari awal hari pertama hingga pada akhirnya. Berkati kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati puasa kami dari hari pertama hingga hari ke-10. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Roh Kudus pimpin, Roh Kudus jamah, Roh Kudus buat mujizat. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya menyapa setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, dan sekitarnya, ini Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, NTT, NTB, dan di seluruh tanah air Indonesia. Buat rekan-rekan yang ada di Malaysia, Semenanjung, Sabah, Sarawak, Timor Leste, dan juga negara-negara lainnya, Brunei Darussalam, Filipina, Hong Kong, Taiwan, Amerika, Jepang, Iran, dan lain sebagainya. Selamat malam, mari kita mulai ibadah kita. Saudara akan dipimpin oleh Tuhan melalui Pastor Michelle untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Roh Kudus melalui pujian dan penyembahan. Dan saya menyerahkan ibadah ini kepada Pastor Michelle, dan saudara jangan kemana-mana, saudara ikut sama-sama memuji menyembah Tuhan. Dan setelah pujian penyembahan dinaikkan, saya akan kembali bersama dengan saudara menyampaikan kebenaran firman Tuhan di malam Roh Kudus yang pertama ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sembah Tuhan malam hari ini. Kita percaya malam hari ini kita akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Biar Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, memenuhi setiap kita masing-masing yang ada di rumah. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap sembah Engkau. Kami siap tinggikan nama-Mu Tuhan. Kiralaba sikana mayara lalaba yara laba.
mau sembah namamu Yesus. Kau hadir di sini. Kau lawat setiap kami Tuhan. Kau siap memenuhi setiap kami ya Roh Kudus. Kiralabasika namaya ralalaba ya ralalaba. Kiralabasika ralalaba ya ralalaba. Ikaralabasika namaya ralalaba lalaba lalaba. Kiralaba ya ralalaba sika namaya ralalaba. Mari bersama kita katakan, O Roh Kudus, O Roh Kudus. O Roh Kudus, O Roh Kudus, jamahlah ku sekarang dengan kasih-Mu. Sembah Engkau Tuhan, O Roh Kudus, O Roh Kudus, lawat hidupku sekarang dengan kuasa-Mu. Urapilah, urapilah, penuhi aku dengan hadirat-Mu, penuhilah, penuhilah aku dengan kuasa Roh Kudus. Mari bersama kita katakan, O Roh Kudus, O Roh Kudus, penuhi setiap kami ya Roh Kudus. O Roh Kudus, jamahlah sekarang, jamahlah ku sekarang dengan kasih-Mu. Penuhi sekarang Roh Kudus, O Roh Kudus, O Roh Kudus, lawat hidupku sekarang dengan kuasa-Mu. Urapilah, 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 penuhi aku dengan
curah urapan-Mu ya Roh Kudus. Haleluya. Urapilah ya ralaba sikaralaba. Urapilah sekarang ya Roh Kudus. Penuhi aku dengan hadirat-Mu. Kudus, kiralaba sikaralaba ya ralalaba, kiralana ya ralalaba sikaralaba laba 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 laba. Nyatakan kuasa-Mu ya Roh Kudus bagi kami. Hidup kami penuh dengan urapan-Mu. Kiralaba sikaralaba laba laba laba. Kiralalaba ya ralaba. Malam hari ini Kau mendengar seruan setiap kami ya Roh Kudus. Kau lawat, Kau jamah ya Roh Kudus saat ini. Kiralaba ya ralalaba ya ranama sikaralaba laba 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 laba. Mari kita sembah Yesus Tuhan. Hiralaba ya ralalaba lalaba sikaralaba laba 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 laba. Hiralalaba sikanama ya ralalaba ya ralalaba. Hiranama ya ralaba ya ralalaba. Hiralalaba laba 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 laba. Haleluya Yesus, Kau layak kami sembah. Kiralalaba sikaralaba laba 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 laba. Kiralalaba ya ralalaba sikaralaba laba 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 laba. Hakarana masikaralaba ikaya ralaba ya kanama ya ralalaba laba 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 ya ralalaba. Setiap kami ya Roh Kudus dengan kuasa-Mu ya ralalaba sikaralaba laba 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 laba. Ikarana ya ralaba sikaralaba ya ralalaba laba 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 laba. Ikiralalaba sikiralalaba baba 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 baba. Akaralana ya ralalaba laba 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 laba. Kiralalaba sikaralaba. Kiralalaba laba sikaralaba laba laba laba. Kiralalaba laba 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 laba. Sikaralaba ya ralalaba. Ikaralaba. Jesus, I love You more. Jesus, I love You more. Jesus, I love You more.
Jesus, I love you more than anything. I love Jesus, I love you more. Jesus, I love you more. We love you, Jesus. Jesus, I love you more. Jesus, I love you more than anything. I love you more. Jesus, I love you more. Jesus, I love you more. Jesus, I love you more than anything. I love. Terima kasih buat urapan-Mu ya Roh Kudus. Kami mau nyatakan kami selalu mengasihi-Mu Tuhan. Ajar kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu ya Bapa. Karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman bersama yang pasti akan menguatkan kita. Dan biarlah kita terus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Selamat menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, haleluya. Pujian penyembahan sudah sama-sama kita naikkan. Pastor Michelle sudah memimpin kita untuk masuk lebih dalam pujian penyembahan. Ada banyak saudara yang menerima lawatan Tuhan, ada banyak saudara yang disembuhkan Tuhan, ada banyak saudara yang menerima jamahan Roh Kudus. Saudara yang selama ini belum mengenal apa itu Roh Kudus, inilah waktu saudara untuk menerima pribadi Roh Kudus. Saudara menerima lawatan Roh Kudus, saudara menerima karunia-karunia Roh Kudus, saudara menerima pengaktifan kembali kuasa yang sudah Roh Kudus berikan di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Because He dwelt in us forever and ever. Selama-lamanya Dia tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Saatnya malam hari ini, sebelum kita mendengar firman kabar baik di malam yang pertama ini, kembali saya ingin mengajak setiap kita, bagikan siaran live ini saudara. Di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, silakan share sebanyak mungkin agar menjadi berkat bagi banyak orang, memberkati hidup orang lain. Mungkin mereka yang susah, mereka yang terikat, mereka yang terbeban. Roh Kudus menolong di malam hari ini. Haleluya. Kembali kita berdoa untuk menyiapkan hati kita, untuk kita sama-sama menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Ruah Adonai Elohim, Alayan masa Adonai Otile Baser, Anafim selahani lahabos, Lenis bareleb liskro lisbuim, Deror wela surim bekakoa. Bicaralah ya Tuhan, bicaralah ya Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Malam hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang mengenal pribadi Roh Kudus. Sama-sama katakan dengan saya mau mengenal pribadi Roh Kudus. Mari semua ribuan jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan siaran live di malam hari ini, sama-sama katakan dengan saya mau mengenal lebih lagi pribadi Roh Kudus. Mari kita lihat Yohanes pasal ke-14, Injil Yohanes pasal yang ke-14, mulai dari ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17. Dikatakan demikian bagi kita bersama di malam hari ini. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan akan memberikan kepada saya. Bapa di sorga akan memberikan kepada saya seorang penolong yang lain. Sama-sama katakan dengan saya, dalam hidup saya memiliki seorang penolong. Saya tidak perlu takut, saya tidak perlu khawatir, saya tidak perlu cemas, saya tidak perlu bimbang, saya tidak perlu gelisah, saya tidak perlu hilang harapan. Karena Bapa di sorga memberikan seorang penolong yang lain bagi hidup saya, bagi keluarga saya,
bagi masa depan saya, bagi seluruh aspek kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Dan lagi dikatakan, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, di malam Roh Kudus yang pertama ini, mengenal pribadi Roh Kudus adalah sebuah keharusan bagi hidup orang percaya. Sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai Nasrani, saudara dan saya dimanapun kita berada, saudara dan saya harus mengenal, we should know the Holy Spirit person. Kita harus mengenal pribadi Roh Kudus. Saudara dan saya harus mengenal pribadi ini dengan baik dan benar, seperti saudara dan saya mengenal pribadi Kristus Yesus, mengenal pribadi Bapa. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, mengenal pribadi Roh Kudus itu sebuah keharusan dan sebuah kewajiban bagi hidup saudara dan saya. Nah, cara terbaik untuk kita dapat mengenal pribadi Roh Kudus adalah dengan cara saudara dan saya membangun hubungan intim, build intimacy relationship with Holy Spirit. Nggak ada cara lain selain saudara dan saya mulai membangun satu hubungan yang intim antara kita, antara orang percaya dengan pribadi Roh Kudus. Saudara dan saya harus terus memiliki rasa haus dan lapar akan pribadi Roh Kudus. Ini caranya kita bisa mengenal pribadi dari Elohim Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara dan saya harus memiliki rasa haus dan lapar, membangun hubungan pribadi lewat cara berdoa, membaca firman Tuhan, lewat waktu-waktu pribadi bersama dengan Tuhan. We spend a lot time with Him alone. Kita membangun hubungan, membuka ruang waktu yang lebar dan banyak bagi hubungan kita dengan Tuhan, tanpa kita mengabaikan dan mengesampingkan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang orang tua, karyawan, pelayan Tuhan, anak, dan lain sebagainya. Kita harus membangun hubungan intim dengan Roh Kudus. Di malam pertama ini, saudara dan saya diajar untuk mengenal, should know who is the person of Holy Spirit. Roh Kudus ingin dikenal oleh kita, anak-anaknya. Saudara terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, mengapa kita harus mengenal pribadi Roh Kudus? Kenapa saya harus kenal pribadi Roh Kudus? Kenapa tidak cukup Yesus saja? Kenapa tidak cukup Bapa di sorga saja? Kan itu mewakili, saudara. Kita harus mengenal Elohim Tritunggal kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang Esa. Mengapa kita harus mengenal pribadi Roh Kudus? Yang pertama, karena Roh Kudus adalah Roh Elohim itu sendiri. Dia adalah pribadi Tuhan itu sendiri, Roh yang datang, Roh yang keluar dari Bapa di surga. Dia bukan hanya sekedar utusan, tapi dia pribadi Tuhan itu sendiri. Ketika Kristus Yesus telah menyelesaikan tugasnya di dunia ini, menyelesaikan karya keselamatan bagi saudara dan saya, Yesus harus kembali ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim untuk memerintah kembali di sorga. Lalu siapa yang menyertai hidup orang percaya? Oleh karenanya Kristus Yesus berkata, "Aku tidak membiarkan engkau seperti yatim piatu seorang diri dalam menjalani keimananmu di dalam dunia ini, tetapi I will give you another person. He is our Parakletos." Dialah penolong kita, dialah penghibur kita. He is our self selama kita tinggal di dunia ini. Jadi kita harus mengenal pribadi Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah pribadi Tuhan itu sendiri.
Dia berasal dari Tuhan, dia datang dari Tuhan, dan dia bukan suruhan. Dia bukan bawahan, tapi dia Tuhan itu sendiri. Seperti layaknya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara, yang kedua, mengapa kita harus mengenal pribadi Roh Kudus? Yang kedua, karena Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita selama-lamanya. He dwelt in us forever. So, saudara, jangan pernah merasa saya sendirian, pastor. Saya sudah ditinggal mati oleh suami saya. Saya sudah ditinggal pergi oleh suami saya dengan perempuan lain. Orang tua saya sudah membuang saya ke panti asuhan. Anak saya sudah membuang saya ke panti jompo. Dan lain sebagainya. Om, tante yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini Roh Kudus mengingatkan kita, dia tinggal dalam hidup saudara, dia tinggal dalam hidup saya. Kita tidak berjalan sendiri, ada Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Oleh karenanya saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat ke-19 dalam terjemahan baru dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Sama-sama katakan dengan saya, tubuh saya adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi hidup kita milik Roh Kudus. Roh Kudus mau menggunakan kita sebagai rumahnya, mau tinggal dalam hidup kita. He dwelt in us. Roh Kudus sangat mengasihi kita. Kalau kita sakit, Roh Kudus pasti sembuhkan. Oleh karena Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu, jangan rusak bait Roh Kudus dengan pola hidup yang sia-sia, begadang hingga larut malam, hingga pada akhir tubuh kita merosot sakit dan merana. Akhirnya Roh Kudus tidak bisa bekerja dengan bebas di dalam baitnya sendiri. Mari kita jaga kesehatan kita, jaga pola makan kita, jaga pola tidur kita, jaga pola semuanya, sehingga bait kita dipakai oleh Roh Kudus dengan secara maksimal. Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara dan saya sampai selama-lamanya. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, mengapa kita harus mengenal pribadi Roh Kudus? Yang ketiga, karena Roh Kudus adalah jaminan atau materai bagi hidup orang percaya. Sama-sama katakan dengan saya, Roh Kudus adalah jaminan, adalah materai bagi hidup saya. Apa yang dijamin oleh Roh Kudus? Keselamatanmu dan keselamatanku, yang sudah dianugerahkan melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Saudara dan saya sudah diselamatkan. Saudara dan saya sudah ditebus. Saudara dan saya sudah diampuni. Saudara dan saya sudah dijadikan ciptaan yang baru. Hidup kita yang lama, pembunuh, penjina, perampok, dan hal-hal buruk lainnya, sudah dikuduskan dengan darah Yesus. Bukan hanya berhenti dikuduskan, tapi Roh Kudus menaruh materai hidupnya di hidup kita sebagai jaminan di mata Tuhan bahwa saudara dan saya, we belong to heaven, we belong to Christ, and we belong to Father. Sama-sama katakan dengan saya milik Yesus. I belong to Jesus forever and ever. Amin. Selamanya kita milik Yesus. Selamanya kita milik sorga. Lihatlah dalam Efesus pasal pertama ayat 14, saudara, dikatakan demikian. Roh Kudus itu merupakan jaminan warisan hingga pada datangnya hari penebusan. Kita sebagai miliknya untuk memuji kemuliaannya. Jadi saudara dan saya menerima jaminan di hari penebusan itu. Ada kambing, ada domba, ada lalang, ada gandum, saudara. Ada terang, ada gelap, ada anak-anak janji, anak-anak di luar janji. Dan Roh Kudus ini dipakai untuk menjamin hidup saudara dan saya, sehingga kita diselamatkan dari api kekal, kematian kekal. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus bersyukur kita memiliki Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang baik, pribadi yang lemah lembut, pribadi yang setia, yang mengasihi hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ada beberapa karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Yang pertama, Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Dia menginsyafkan kita dari segala dosa dan kesalahan kita.
Roh Kudus menginsyafkan kesalahanmu dan kesalahanku. Mungkin kita berbuat kasar terhadap istri. Mungkin kita berbuat kasar terhadap anak-anak. Mungkin mulut kita kasar terhadap suami, terhadap orang di sekitar kita. Tingkah laku kita tidak menjadi berkat, melainkan menjadi batu sandungan. Siapa yang menginsyafkan kita? Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajar di hati kita dengan lembut dan dengan kasih. Verona, kamu gak boleh kasar sama orang itu. Verona, kamu gak boleh membentak orang itu. Dan lain sebagainya. Roh Kuduslah yang menginsyafkan kita untuk kita tidak menyelingkuhi istri kita, untuk kita tidak mengkhianati ranjang pernikahan kita. Roh Kudus jugalah yang menginsyafkan kita untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan yang namanya perpuluhan. Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk kita belajar mengasihi, berbagi, menabur. Bukan hanya bagi keluarga kita sendiri, tapi orang di sekitar kita, bagi gereja Tuhan, bagi pelayanan Tuhan, kita tabur. Roh Kudus yang mengingatkan kita pada akhirnya seorang istri harus memiliki satu orang suami. Satu orang suami harus memiliki satu orang istri. Roh Kuduslah yang menegur kesalahan kita dengan kasih. Bukan dengan hukuman, bukan dengan makian. Kalau kita seringkali karena dosa mengalami feel guilty. Kita merasa nggak layak, kita merasa dibuang, kita merasa kotor, merasa jijik dan lain sebagainya. Tapi Roh Kudus sebaliknya dia akan mengingatkan kita. I love you so much. I love you so much. You are worthy in my eye. Kamu berharga, kamu layak di mataku. Roh Kudus menginsyafkan kita. Haleluya. Lalu karya Roh Kudus yang kedua, saudara. Roh Kudus menuntun kita untuk hidup dalam seluruh kebenaran. Apa yang dimaksud kebenaran? Yaitu kita dituntun untuk hidup sama seperti Yesus. Kita dituntun untuk hidup sama seperti kebenaran firman Tuhan. Kita hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, bukan karena kebaikan. Standar hidup orang Kristen itu standarnya hidup dalam kebenaran, bukan di dalam kebaikan. Saya kasih contoh kalau orang hidup di dalam kebaikan. Seumpama saudara dan saya tidak punya uang. Tiba-tiba ada uang orang jatuh di jalan. Tiba-tiba ada uang orang yang baru keluar dari bank jatuh di jalan 10 juta. Terus kita punya tagihan rumah hari ini deadline 5 juta. Kita harus bayar sekolah anak 2 juta. Dan kita harus bayar cicilan motor 3 juta, total 10 juta. Tapi dengan tidak sengaja kita jalan di pinggir bank, tiba-tiba ada orang yang tidak sengaja uang cashnya jatuh 10 juta. Kalau bagi orang yang hidup di atas dasar kebaikan, maka uang orang lain itu akan dianggap baik buat kita karena ada pertolongan. Kita bisa bayar kontrakan, kita bisa bayar uang sekolah, kita bisa bayar uang yang lain. Tetapi secara kebenaran, saudara, secara kebenaran ini tidak dibenarkan oleh firman Tuhan. Karena itu bukan milik kita. Bukan milik kita. Itu milik orang lain yang harus kita kembalikan kepada security di bank. Terus bagian kita apa? Bagian kita adalah kebenaran itu sendiri. Tuhan yang akan memberkati kita, Tuhan yang akan menolong hutang kita, Tuhan yang akan membiayai tagihan kita, dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Yang setuju katakan amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita hidup di dalam kebenaran. Buat sebagian orang, memiliki istri 1, 2, 3 sekaligus dalam satu atap memiliki 4 istri asal adil, itu baik. Tapi secara firman Tuhan, itu melanggar kebenaran. Karena kebenarannya berkata demikian, satu orang suami harus memiliki 1 istri. 1 orang istri harus menikahi 1 suami. Itu firman Tuhan, firman kebenaran. Bagi orang yang hidup di dalam standar kebaikan, mereka akan punya prinsip hidup. Halal, haram, hajar. Yang penting saya punya rumah, yang penting saya kaya, yang penting saya punya pasangan hidup, yang penting saya punya jodoh, yang penting saya punya segalanya. Saya nggak mau tahu hasil kekayaan saya dari hasil korupsi kek, hasil kekayaan saya dari mencuri uang orang kek, hasil kekayaan saya ngambil hak orang. I don't care about that. I just care about myself. Nah ini nggak bisa, secara firman Tuhan nggak bisa. Ini kita nggak benar, saudara. Orang-orang yang hidup di dalam kebaikan itu, orang-orang ini seringkali mengambil hak orang lain.
Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, saya dituntun Roh Kudus untuk hidup di dalam kebenaran. Saya tidak pernah mengambil uang persembahan ataupun uang perpuluhan umat. Selama saya dipercayakan menggembalakan 5 tahun dan sekarang menjadi pendeta pembina, pembimbing, senior pastor di gereja ini, saya tidak mengambil persembahan, saya tidak mengambil perpuluhan. Karena saya tahu saya hidup di dalam kebenaran. Karena uang persembahan persepuluhan yang ada di rumah Tuhan itu bukan milik pendeta, tapi itu milik Tuhan dan milik jemaat Tuhan yang dikelola oleh gereja dan dialokasikan bagi banyak kepentingan. Bisa buat hamba Tuhan, bisa buat full timer, bisa untuk diakonia dan lain sebagainya. Jadi saudara yang hidup di dalam kebenaran, kita bisa membedakan mana uang kita, mana uang orang lain, mana istri kita, mana istri orang lain, mana kursinya kita, mana juga jabatan orang lain. Kalau orang hanya hidup sekedar baik, halal, haram, hajar, yang penting saya punya segalanya. Tapi orang yang benar, orang yang hidup di dalam kebenaran, dia tidak menginginkan baju orang lain, dia tidak menginginkan jabatan orang lain, dia tidak menginginkan harta orang lain. Yang dia inginkan adalah hidup sama seperti Kristus. Dan yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, setelah ini saya akan berdoa buat kita bersama. Beberapa karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Yang ketiga, Roh Kudus menolong dan menyertai hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya ditolong oleh Roh Kudus. Hidup saya disertai oleh Roh Kudus. Saya tidak sendirian. Ada penolong di hidup saya. Masalah saya, pergumulan saya, kebimbangan saya, ketakutan saya, pasti ditolong oleh Roh Kudus, pasti disertai oleh Roh Kudus, karena saya tidak berjalan sendirian. Amin. Saudara dan saya tidak berjalan sendirian. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Ada Roh Kudus yang membimbing kita kepada air yang tenang, ke padang yang berumput hijau. Roh Kudus mengasihi hidup saudara dan saya. Kalau hari-hari hidup kita sedang susah, hari-hari ini kita sedang mengalami kesulitan, hari-hari ini kita sedang mengalami jalan-jalan buntu, pintu-pintu yang tertutup, masalah demi masalah terus terjadi dalam keseharian kehidupan kita, tagihan, cicilan, rumah tangga, pelayanan, dan seluruh aspek kehidupan kita mengalami yang namanya pintu yang tertutup. Jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir, jangan cemas, karena saudara dan saya masih diberikan jaminan seorang penolong yang lain bernama Roh Kudus yang akan memampukan kita, yang akan membimbing kita untuk membawa kita kepada kemenangan dan janji kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hidup kita disertai oleh Roh Kudus sampai kapan? Sampai tarikan nafas kita yang terakhir. Roh Kudus diberikan bagi kita untuk menjadi materai. Saudara terkasih dalam Tuhan, kiranya di malam pertama ini saudara mengenal pribadi Roh Kudus. Dia adalah pribadi yang menyertai dan menolong hidup kita. Dia adalah pribadi yang membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Dia adalah pribadi yang menginsyafkan kita dari pelanggaran dan kesalahan. Ikutilah ibadah 10 hari malam Roh Kudus ini. Kita berpuasa, kita berdoa, saudara. Saudara menerima segala yang terbaik. Dan izinkan saya berdoa malam hari ini untuk saudara dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Izinkan saya saudara berdoa untuk agar saudara aktif Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara. Sehingga saudara tidak seperti kayu yang kering. Saudara Kristen tapi Kristen yang membosankan. Saudara Kristen tapi Kristen yang kering. Saudara Kristen tetapi Kristen yang bukan bergairah. Mari malam hari ini, mulai dari malam pertama, kita dihujani air terjun Roh Kudus. Kita dipenuhi, kita dibasahi, kita diurapi, kita disiram dari sorga dengan kuasa api Roh Kudus. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kalau hari-hari ini, malam hari ini, saudara sedang bergumul, saudara sedang berbeban berat, saudara sedang sakit, saudara sedang burn out. Ini saatnya saudara untuk menerima jamahan Roh Kudus. Letakkan tangan kananmu di dada. Mari ribuan jemaat Tuhan, izinkan Roh Kudus menjamah saudara. Izinkan Roh Kudus mengaktifkan kuasa dalam hidup saudara. Saudara sedang dipukul oleh suami, saudara sedang ditinggalkan istri, saudara sedang dilecehkan, saudara sedang dihancurkan harga diri dan sebagainya. This is your time. Saudara sedang sakit, nggak sembuh-sembuh, saudara lagi nggak punya uang, besok harus bayar tagihan, bayar hutang. Izinkan Roh Kudus menyertai dan menolong malam hari ini. Kalau itu saudara, taruh tangan kanan di dada, angkat tangan
tangan kirimu ke layar kaca, ke layar televisi, ke layar handphone, ke layar laptop, ke layar PC, ke layar-layar apapun. Mari kita berdoa. Jama ya Roh Kudus, jama ya basakaraba. Jama Roh Kudus, mulai dari malam pertama kami berpuasa dan berdoa. Jama ya Roh Kudus, jama ya Roh Kudus, sakarabata kamau sakaralalala. Mereka yang belum pernah merasakan kuasa Roh Kudus, urapi malam hari ini. Urapi mereka yang kuasa Roh Kudusnya tidak aktif, aktifkan ya Tuhan. Buat lidah mereka gemetar dan bergetar ya Tuhan. Hati jiwa mereka mengalami lawatan Tuhan. Rasa kabata kama ya rabasa karalalala basakara dadadadadadada. Urabada karalalala basanda dadadadadadada. Urabasa karalalala. Jama mereka yang meletakkan tangan kanannya di dada, mengangkat tangan kirinya. Jama in the name of Jesus Christ. Holy Spirit, touch them, anoint them. Receive in the Jesus mighty name. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Saudara mengalami lawatan. Ini baru malam pertama, saudara. Besok kita masuk malam kedua dan seterusnya. Kita tetap dalam berdoa dan berpuasa. Kita berpuasa selama 10 hari. Kita berdoa mulai dari pukul 7 malam. Kita berpuasa sampai esok hari pukul 6 sore. Kita makan, kita berpuasa. Selama berpuasa kita hanya diperbolehkan minum air putih saja. Saudara yang ingin bergabung, silakan bergabung selama 10 hari. Sampai hari yang ke-10 kita peringati sebagai hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan. Hari ke-50 kita akan menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi, coming from above to you and me. Saudara, bagi saudara yang ingin menabur persembahan, saudara bisa menabur di nomor rekening di bawah ini, rekening Jesus Christ Church. Bagi saudara yang ingin mengembalikan perpuluhan, silakan saudara kembalikan, karena memang ini milik Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan janji iman, ucapan syukur dari kesembuhan saudara, kirim ke rekening di bawah ini. Dan saya berdoa agar saudara diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Saya tidak memakai uang saudara. Saya tidak menggunakan uang saudara. Uang saudara yang saudara kirim, uang saudara yang saudara kembalikan ke rumah Tuhan, dipergunakan untuk gereja seperti pelayanan di malam hari ini selama 10 hari. Saudara diberkati, saudara didoakan, saudara mengalami lawatan Tuhan. Saudara yang ingin bunuh diri, berhenti bunuh diri. Tindakan itu berasal dari setan. Selama 10 hari saudara akan dibebaskan dan akan dilepaskan lewat ibadah malam Roh Kudus ini. Besok kita akan masuk di malam kedua. Saya akan kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selama 10 hari firman-Nya berbeda-beda. Kita mengenal pribadi Roh Kudus berbeda-beda. Besok kita akan mendengar firman Tuhan, berbicara membangun hubungan pribadi yang erat dengan Roh Kudus. Haleluya. Saudara, saya ajak saudara semua untuk hadir esok malam pukul 8. Saudara yang bisa ada di Facebook, silakan di Facebook. Saudara yang mau menyaksikan di channel YouTube, saudara saksikan di channel YouTube Pastor Verona Official, sehingga ibadah kita berlangsung secara dahsyat dan luar biasa. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini, angkat hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera-Nya. Terimalah berkat yang kekal dari Bapa di surga, anugerah, kuat kuasa, dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pengurapan dan api Roh Kudus turun atas hidup kita. Mulai malam hari ini sampai datang untuk kali yang kedua, menjemput setiap kita yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan anugerah-Nya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Terima kasih ribuan jemaat sudah mengikuti ibadah di malam hari ini. Besok kita akan kembali lagi saudara, pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 9 waktu Indonesia bagian Tengah, pukul 10 waktu Indonesia bagian Timur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semua. Haleluya.